Shalom, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan senang hati kita. Kita akan terus mencari wajah Tuhan. Hanya dalam hadiratnya kita akan mendapat ketenangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kami merindukan saat ini hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena seperti Daud berkata, hanya dekat pada Allah saja maka hati kami merasa tenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan berikan yang terbaik ya Tuhan, berupa pujian, penyembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu berbicara ya Tuhan, menguatkan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan bersukacita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saatnya kita berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Keselamatan bagi
Allah kita besar dan ajaib. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Oh, sangat terpuji bagi kami dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah terangku. Engkau yang menuntun jalan-jalan kami ya Tuhan. Hanya firman-Mu, haleluya. Haleluya. Katakan,
Engkaulah Allah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Hanya kepadamu hati kami melekat, hati kami mendekat padamu ya Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan,
kami menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari penuhi setiap kami Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kekudusan-Mu, oh Tuhan. Haleluya, Jesus, kami mau melekat padamu, kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami merindukan Engkau. Jesus, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, senantiasa Engkau memberi kesempatan kepada kami datang ke hadirat-Mu. Kami memuji menyembah Engkau, kami bersekutu dengan Engkau, karena kami menyadari Tuhan betapa lemahnya hidup kami tanpa Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami butuh petunjuk-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu dan arahan-Mu melalui firman Allah, supaya hidup kami berkenan kepada Engkau, supaya kami menjalani hari-hari kami Tuhan, senantiasa hidup menyenangkan Engkau, dan mengerti jalan-jalan kehidupan kami melalui firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu Tuhan, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang sedang mengikuti worship at home pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, hari-hari ini kalau saudara melihat bagaimana keadaan dunia, ada banyak terjadi kehancuran demi kehancuran, ada banyak hal yang terjadi di muka bumi ini, di Indonesia, di berbagai pulau, bahkan negara. Terjadi hal-hal yang buruk, yang kurang menyenangkan, bahkan banyak hal yang terjadi adalah kerugian-kerugian besar yang dialami oleh manusia, oleh siapa saja yang mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara sekalian,
Firman Tuhan pada saat sore hari ini saya berjudul menghitung hari sama dengan hitung hidup bijaksana. Menghitung hari sama dengan hidup bijaksana. Mazmur, saudara, di dalam Mazmur 90 ayat 12, ini doa Musa yang luar biasa, yang boleh mengajar setiap kita untuk kita memiliki hati yang bijaksana. Karena saudara, kehancuran banyak terjadi karena banyak orang tidak memiliki hati yang bijaksana. Betapa pentingnya setiap kita umat Tuhan, orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayai Tuhan untuk memiliki hidup yang bijaksana. Oleh sebab itu Musa berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara, bayangkan orang selevel Musa. Dia dijuluki juga nabi yang besar. Saudara, dia seorang pribadi yang dikatakan dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, masih minta kepada Tuhan untuk bisa menghitung hari-hari hidupnya sedemikian. Dia sadar bahwa hati yang bijaksana itu tidak terjadi begitu saja, tetapi diperoleh ketika dia menghitung hari-harinya di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya tidak banyak orang yang menghitung hari-hari hidupnya dari pagi sampai dia tidur malam. Tidak banyak orang yang mengevaluasi, melihat keadaan hidupnya, keadaan dirinya, apa saja yang diperbuat sepanjang hari itu. Saudara, dikatakan dalam terjemahan bahasa yang lain, Alkitab bahasa yang lain ngomong begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya, sebagaimana wajarnya. Saudara, hati yang bijaksana di dalam terjemahan Alkitab yang lain juga mengatakan hati yang penuh dengan hikmat, berhikmat. Menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang berhikmat, tidak hanya bijaksana, berhikmat, saudara. Kemudian dikatakan supaya kita hidup sebagaimana sepatutnya, hidup sebagaimana sewajarnya. Karena mengapa banyak terjadi kehancuran, banyak terjadi penderitaan dan kesusahan, banyak orang hidup tidak sepatutnya, tidak sewajarnya sebagai manusia. Kalau hidup sebagai sepatutnya, mari kodrat manusia ini kita renungkan. Kodrat kita sewajarnya kita ikuti bagaimana manusia pada umumnya. Saudara, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana kewajibannya, bagaimana apa yang dilakukan dikerjakannya. Sewajarnya, sepatutnya. Seperti seorang manusia yang mengenal dan takut akan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam perjalanan bahasa Indonesia yang mudah dibaca ngomong seperti ini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi pribadi yang berbudi. Betapa singkatnya hidup ini supaya kami beroleh hidup menjadi orang yang berbudi, saudara. Luar biasa. Memang saudara sekalian, setiap kita orang yang percaya kepada Yesus, ya, diselamatkan. Orang yang percaya Yesus mengaku, menyebut nama Tuhan diselamatkan. Tetapi tidak berhenti saudara kita diselamatkan. Karena setelah kita percaya Tuhan Yesus, setelah kita diselamatkan, kita masih menjalani kehidupan dan banyak hal yang harus kita hadapi. Saudara, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi keinginan-keinginan kita. Ada hal-hal yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita bersosialisasi. Ada banyak hal yang kita hadapi.
Nah, ini dibutuhkan hati yang bijaksana, saudara. Setelah diselamatkan kita tidak langsung mati, saudara. Ya memang pada kenyataannya, walaupun ada orang yang ketika dia hidup, kemudian dia percaya Tuhan Yesus, kemudian ada yang meninggal, diselamatkan, saudara. Tidak melanjutkan kehidupannya. Tetapi saudara, ada banyak orang, saudara, yang diselamatkan kemudian masih menjalani hidup-hidup yang selanjutnya. Hidup bijaksana tidak pernah hanya berpikir untuk diri sendiri, saudara. Hidup bijaksana itu tidak berpikir hidup hanya untuk diri sendiri. Tetapi kita bukan hidup untuk saudara orang lain. Saudara, kita bukan hidup untuk menyenangkan saudara diri sendiri. Tapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bijaksana, orang adalah orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak hidup hanya untuk berpikir untuk dirinya sendiri atau egois. Hidup bijaksana itu harus selalu ada menimbang dan memperhatikan, memperhitungkan orang-orang di sekeliling kita. Saudara sekalian, hidup bijaksana itu selalu harus belajar memahami kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Memahami kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Saudara, biasanya kalau kehendak sendiri, biasanya hanya untuk menyenangkan daging kita. Tetapi kita mau belajar kalau orang yang mau hatinya bijaksana, dia akan hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup memahami kehendak Tuhan. Saudara, saya percaya kehendak Tuhan membawa hidup kita semakin bertumbuh secara dewasa, secara rohani. Kehendak Tuhan membawa kita semakin hari semakin naik, bukan turun. Kehendak Tuhan membawa hidup kita pada pembelajaran karakter-karakter, nilai-nilai adalah nilai kerajaan Allah, bukan nilai-nilai dunia ini yang akan menghancurkan, bahkan membuat kita binasa. Nah, saudara sekalian, menghitung hari, ayat renungan hari ini digubah, disampaikan oleh Musa. Musa memohon kepada Tuhan supaya diberikan hati yang bijaksana. Saya merenungkan, orang selepel Musa saja minta diajar menghitung hari-hari. Apatah lagi kita, saudara manusia yang penuh dengan banyak kekurangan, kelemahan. Mungkin dalam tanda kutip kita kurang bersekutu, tidak terhubung dengan Tuhan. Senantiasa. Oleh sebab itu saudara, hati yang bijaksana harus kita minta kepada Tuhan. Harus kita kejar, harus kita miliki. Musa memahami dengan menghitung hari-hari yang sudah dan masih ada di depannya, saudara. Hari-hari yang sudah dilewati, ada hari-hari lagi yang masih di depan kita. Ia akan memperoleh hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Saudara sekalian, orang yang memiliki hati yang bijaksana, bahasa kasarnya orang tidak gerusa-gerusu, saudara. Tidak sembarangan bertindak, tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan saudara melakukan sesuatu yang melanggar etika aturan, apalagi hukum-hukum negara atau hukum-hukum Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita mau belajar seperti Musa berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara, ke depan ada banyak waktu yang harus kita lalui. Ke depan ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ke depan ada banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Ke depan ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil dan dibutuhkan hati yang bijaksana supaya tidak terjadi kehancuran. Saudara, mohon maaf. Kadangkala pembangunan jembatan roboh dibangun karena tidak ada kebijaksanaan yang serius di dalamnya, melanggar banyak aturan, sehingga jembatan itu roboh.
Tidak ada itu bangunan-bangunan yang tidak dihitung dengan baik, secara bijaksana perhitungannya, maka bangunan itu juga bisa roboh. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita berbuat sesuatu tidak bijaksana, itu akan merusak diri kita sendiri, orang lain dan keluarga kita, bahkan sampai merembet pada usaha pekerjaan kita akan hancur. Nah, saudara sekalian, dengan menghitung hari, seseorang akan tahu supaya berapa lama ia berjalan atau menjalani hidupnya. Dan masih berapa lama lagi ia harus punya kesempatan di dalam hidupnya. Berapa lagi kesempatan, saudara, sesuatu yang belum kita lakukan sebelum hidup kita berakhir. Ada berapa waktu? Nah, saudara, waktu inilah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, waktu itu berbicara. Kalau orang bisnis, waktu adalah uang. Saudara, tetapi bagi kita orang yang percaya, waktu adalah kesempatan kita untuk kita bisa menyenangkan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, memperbaiki sikap kehidupan, bertumbuh secara rohani. Sangat berharga waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya di mana terpampang jam. Saudara, saya lihat jam dinding ada. Di depan saya ini ada jam dinding. Supaya saya tahu waktu. Nah, saudara, berapa kesempatan saya berbicara ini? Di rumah saudara, bahkan mungkin di kamar saudara masing-masing. Ada jam kecil, ada jam besar, bahkan jam tangan. Seperti saya miliki, saya juga punya. Menunjukkan waktu, saudara. Betapa pentingnya, saudara, untuk mengingat tentang waktu. Karena, saudara, waktu masih ada, waktu masih berjalan, tetapi seringkali kesempatan sudah berakhir. Kesempatan tidak ada. Itulah sebabnya Musa berbicara, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara sekalian, waktu itu terbagi menjadi dalam 3 tahapan. Waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu hari esok. Waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu hari esok. Saudara sekalian, waktu kemarin adalah sejarah. Kemarin tidak bisa diulang dan sebatas hanya bisa dikenang. Kemarin, oh kemarin, 1 bulan yang lalu saya itu orang yang berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimana dengan hari ini? 1 tahun yang lalu saya pelayanan itu ya sampai ke pulau-pulau. Bagaimana hari ini? Apakah masih? Saudara, hari menjadi sejarah bagi kita kemarin. Dan mari kita mau belajar hari esok, misteri. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangankan besok, saudara. 5 menit ke depan, 10 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Hari esok adalah misteri bagi kita. Itulah dibutuhkan hati yang bijaksana. Menghitung hari, mendapat hati yang bijaksana dalam menggunakannya. Saudara, hari esok adalah misteri dan rahasia bagi setiap kita orang yang percaya. Kemudian saudara, sedangkan hari ini saudara, kalau masih ada, itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini, saudara, hari ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya dikatakan hari ini juga sekarang. Hari ini ya sekarang. Hari ini ya saat ini. Saudara, bagaimana kehidupan kita saat ini? Kalau mau diteruskan ditelusuri bagaimana, saudara ngerti enggak keadaan rohani saudara saat ini? Saat ini rohani saya
seperti apa keadaannya. Hari ini, apakah saya masih terhubung dengan Tuhan? Apakah saudara masih melekat kepada Tuhan? Hari ini, apakah saudara dan saya masih hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Hari ini, apakah kita masih mengasihi Tuhan, mengasihi saudara, mengasihi suami, istri, anak, dan orang tua, dan lain-lain sebagainya. Hari ini, apa yang sudah kita buat? Hari ini, apa yang saudara dan saya lakukan? Hari ini, apa yang saudara sudah kerjakan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia yang lainnya? Saudara sekalian, biarlah kita mengerti, saudara, bahwa hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Seorang penulis buku Matthew Kelly berbicara seperti ini tentang waktu di dalam bukunya. Jika kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka kita tidak usah menderita dalam hidup ini. Saya ulangi, saudara. Matthew Kelly berbicara tentang waktu. Jika kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka kita tidak usah menderita dalam hidup ini. Memang betul, saudara. Kalau kita bisa mengatur waktu kita secara bijaksana, nanti saya akan terus itu, saudara. Kalau kita bisa mengatur waktu hari ini, saudara, maka semuanya akan tercapai, semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan terencana dengan baik. Kalau kita bisa mengatur waktu, kita tidak usah menderita. Ada banyak orang susah dan menderita karena nggak bisa ngatur waktu. Saudara, waktunya tidur dibuat main HP. Waktunya tidur dibuat bermain-main, membuang waktu sia-sia. Kemudian meriang-meriang, sakit, tidak sekolah, tidak bekerja, tidak beraktivitas, diam di rumah. Di rumah beristirahat, tetapi tidak menggunakan waktu untuk beristirahat. Tetapi juga masih ada sesuatu yang digunakan dengan sia-sia. Apa itu? Saya tidak tahu, itu saudara yang paling tahu. Mari saudara belajar seperti Musa ini. Ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, kita tidak usah menderita di dalam hidup ini. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus bisa membuat prioritas mana yang harus kita lakukan, kita dahulukan di dalam hidup ini. Saudara, mengatur waktu, kita harus tahu prioritas hidup kita. Ya, membuat prioritas mana yang harus kita dahulukan dan kita lakukan, kita kerjakan supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara, mana yang harus lebih diutamakan untuk dikerjakan di saat kita masih mempunyai waktu. Jangan sampai saudara kita membuang waktu sia-sia. Saya, saudara, seringkali juga menyadari, minta ampun kepada Tuhan, sudah membuang waktu begitu banyak untuk hal-hal yang tidak perlu, yang seharusnya bisa digunakan untuk berdoa, membaca firman, merenungkan firman, belajar firman, tetapi digunakan untuk hal-hal yang lain, yang kadang kala menyita waktu kita, mengambil waktu penting kita untuk terhubung dengan Tuhan. Saudara, saya tidak menjadi hakim bagi saudara. Saya sendiri mengalami, saya sendiri melakukan. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama untuk menghitung hari-hari hidup kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Waktu kita akan berakhir, saudara. Waktu kita akan berakhir, kapan kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup selama-lamanya kecuali Tuhan. Tuhan Yesus. Tidak ada. Kita menulis semua orang pasti mati. Saudara,
Di Alkitab ditulis seperti itu. Hidup kita bukan seperti lingkaran di mana kita bisa kembali lagi hidup seperti masa yang silam. Mutlak tidak, saudara. Iya. Hidup itu seperti garis lurus, ya, di ujung waktu. Hidup kita garis lurus, di ujungnya adalah waktu. Kita harus berhenti. Hidup kita mau tidak mau harus berakhir pada saatnya. Saudara sekalian, itulah sebabnya di masa tuanya Musa menuliskan syair yang bisa kita baca dalam Mazmur 90 tadi. Ayat 12, ajalah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, hidup kita ada batasnya. Jadilah orang yang bijaksana. Saudara, saya simpulkan, mari kita bijaksana menggunakan waktu. Mari kita bijaksana menggunakan keuangan. Saudara, kehancuran keluarga, kehancuran rumah tangga hari-hari ini, karena pribadi dalam keluarga tidak bisa mengatur menggunakan waktu, menggunakan keuangannya dengan bijaksana. Saudara, kehancuran bisa terjadi karena tidak bijaksana dalam saudara menggunakan peluang dan kesempatan. Saudara, ada kesempatan, ada peluang untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Ada kesempatan untuk menjalin silaturahmi yang baik kembali. Tetapi peluang dan kesempatan tidak dipergunakan secara bijaksana. Hancurlah keluarga, hancurlah hubungan itu. Saudara, mari kita bijaksana dalam bersosialisasi dengan teman, dengan sahabat, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Saudara, dengan teman kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Karena ada teman, saudara, bermulut manis tapi pada akhirnya menjerumuskan kita. Ada sahabat, saudara, merangkul dengan mesra, tetapi dia bisa menikam dari samping, dari belakang. Saudara, ada keluarga, kita juga perlu bijaksana, bukan berarti curiga, tidak saudara. Bersama dengan keluarga, kalau masing-masing hidup dengan hati yang bijaksana, maka semuanya akan damai. Ada sukacita dalam keluarga. Tetapi kalau tidak, hiduplah hati bijaksana saudara, akan terjadi kecurigaan, kesalahpahaman, pertengkaran dan lain sebagainya. Hancurlah keluarga. Bagaimana kita bersosialisasi dalam pekerjaan. Di pekerjaan kita bertemu dengan banyak orang, banyak karakter dan kepribadian. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik sama sekali dengan kita. Oleh sebab itu kita perlu hati yang bijaksana saudara dengan mereka. Saudara, dengan sesama para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita perlu juga memiliki hati yang bijaksana pada relasi-relasi kita. Orang-orang dekat kita. Saudara, customer-customer kita. Mari saudara kita merenungkan betapa pentingnya kita memiliki hati yang bijaksana. Mari saudara kita hitung hari-hari kita. Mulai bangun pagi, melek mata. Saudara, kita hitung waktu kita. Kita mau apa saja. Gunakan waktu dan kesempatan. Kasih dan anugerah Tuhan. Untuk kita memiliki hati yang bijaksana. Saudara, sebenarnya kalau dengan bijaksana terus hati kita terhubung dengan Tuhan. Terus terhubung dengan Tuhan saudara. Maka kasih karunia Allah akan menuntun langkah demi langkah kita. Mengatur keputusan-keputusan kita. Mengatur keinginan-keinginan kita. Dan masalah kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita memiliki hati yang bijaksana. Saya percaya ada jalan keluar, ada solusi yang tepat
yang akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan kita tidak perlu menderita. Kita tidak perlu susah. Kita gak perlu masuk dalam kesulitan-kesulitan yang berat. Dan kita gak perlu hancur di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan hubungan satu dengan yang lainnya. Amin. Saya mengajak saudara berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami tidak bisa menghitung hari-hari kami. Seringkali hari-hari kami lewat begitu saja Tuhan, tanpa makna dan arti Tuhan. Seringkali waktu-waktu kami Tuhan, kami keluarkan, kami pakai Tuhan dengan sembrono. Waktu-waktu kami berlalu seperti angin tanpa arti Tuhan. Tetapi hari ini kami mau belajar seperti Musa berdoa kepada Engkau untuk menghitung hari-harinya apa saja yang dia lakukan dan kerjakan di hadapan Engkau ya Tuhan, supaya dia memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan, kami mengerti melalui firman-Mu hari ini, saat ini Tuhan, betapa pentingnya kami memiliki hati yang bijaksana. Bijaksana menggunakan waktu, keuangan, dan kesempatan. Saudara Tuhan, supaya kami boleh Tuhan mengalami yang namanya damai sejahtera-Mu. Supaya kami Tuhan boleh mengalami namanya sukacita dari Engkau. Mengalami Tuhan pemulihan dalam keluarga. Mengalami pemulihan di dalam pekerjaan. Mengalami pemulihan dalam hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Biarlah mendapat tempat di hati umat-Mu Tuhan. Dan Engkau memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Buat setiap kami umat-Mu Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan juga bisa mengatur waktu kami. Kami memiliki hati yang bijaksana di hadapan Engkau. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.